Setelah Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya, kecuali istrinya, telah pergi meninggalkan negeri itu dan ketika matahari telah terbit, mulailah Allah Ta'ala memenuhi janjinya untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang zalim. Surat Hud ayat 82-83. Para ahli tafsir berkata bahwa malaikat Jibril dengan sayapnya mengangkat perkampungan-perkampungan di negeri tersebut beserta penghuninya, termasuk manusia, hewan dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Lalu semua itu diangkat hingga menyentuh awan sehingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing mereka. Kemudian setelah itu bumi tersebut dijungkir balikan sehingga yang tadinya di atas kini menjadi di bawah. Dan orang yang paling pertama dijatuhkan adalah tokoh-tokoh mereka. Setelah itu, mereka dihujani dengan bebatuan yang keras secara berturut-turut dan pada setiap batu tersebut telah diberi nama orang yang akan terkena jatuhan batu tersebut. Mengenai istri Nabi Lut, ada yang meriwayatkan bahwa awalnya dia ikut serta bersama Nabi Lut dan keluarganya meninggalkan kampung tersebut sebelum azab turun. Namun dia melanggar pesan para malaikat untuk tidak menoleh ketika mendengarkan suara. Ketika dia mendengar suara jeritan dan lulu lantaknya negeri kaumnya, dia menoleh dan berteriak, "Duhai kaumku!" Maka ketika itu dirinya ditimpa batu sehingga tewas menyusul kaumnya. Hal tersebut Allah siratkan dalam ayatnya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Surat At-Tahrim ayat 10. Kemudian bekas negeri tersebut, Allah jadikan danau yang airnya berbau busuk sehingga tidak dapat digunakan. Begitu pula dengan tanah di sekitarnya tidak dapat dimanfaatkan karena telah rusak. Itu semua merupakan pelajaran bagi manusia, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada kaum yang tidak tunduk kepadanya dan selalu menentang perintahnya. Hukuman bagi pelaku homoseksual Allah Ta'ala berfirman, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 83, maksudnya adalah bahwa hukuman bagi para pelaku seperti mereka tidak tertutup kemungkinan akan diazab dengan cara serupa. Karena itu para ulama berpendapat bahwa hukuman para pelaku liwat, homoseksual, adalah dirajam, baik muhsan sudah menikah atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan banyak ulama lainnya. Mereka berdalil dengan hadits Rasulullah SAW, jika kalian mendapatkan ada orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku seperti kaum Nabi Lut dibawa ke bukit kemudian dilempar dan dihujani batu, sebagaimana azab yang pernah menimpa kaum Nabi Lut. Dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 83.